umat yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah, waktu Tuhan membawa mereka untuk menuju ke negeri perjanjian, ke tanah Kanaan, firman Tuhan katakan di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-13, Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 bilang begini, setelah Farao membiarkan bangsa itu pergi, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan sekali lagi saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa Dia tahu betul bahwa ada jalan sebenarnya yang singkat, yang tidak perlu memakan waktu sampai tahunan atau bahkan puluhan tahun, yaitu jalan melalui negeri orang Filistin. Tetapi firman Tuhan katakan, saudara, sekalipun Tuhan tahu ada jalan yang paling dekat untuk bisa dilalui, bahkan mungkin jalan itu tantangannya sedikit, jalan itu mungkin pun bahayanya sangat sedikit, tetapi firman Tuhan katakan Tuhan tidak menuntun umat ini melalui jalan itu, tetapi Dia membawa umat itu harus melewati yang namanya padang gurun. Saya percaya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menuntun membawa umat pilihannya, umat Israel ini menuju ke negeri perjanjian dan melewati padang gurun bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan dan maksud. Tetapi firman Tuhan jelas katakan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, dari ayat yang kedua dan seterusnya, kita lihat bersama-sama. Ulangan pasalnya yang ke-8 dari ayat yang kedua bilang begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahweh. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Yahweh Tuhanmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sudah sampaikan tadi bahwa kehidupan bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan, yang dipanggil keluar oleh Tuhan dari tanah perbudakan Misraim menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ini adalah sebuah gambaran bagi umat yang percaya di era Mesianik ini, atau gambaran bagi setiap saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar hari ini bahwa ketika Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari rumah perbudakan tanah Misraim,
Dia tahu betul apa yang harus dia lakukan bagi bangsa ini. Dia tahu betul, saudaraku, bagaimana karakter daripada bangsa ini. Bagaimana sifat mereka, bagaimana tabiat mereka. Sehingga Tuhan inginkan agar supaya umat Israel ini menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang memiliki kodrat ilahi, memiliki sifat-sifat karakter ilahi. Maka Tuhan betul-betul mau ubahkan mereka. Sehingga Tuhan membawa mereka masuk di dalam padang gurun. Mose berkata, saudara, dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-15 bilang, kalau engkau tidak membimbing kami Tuhan, kalau engkau tidak menuntun kami, jangan suruh kami berjalan. Jangan suruh kami beranjak dari tempat ini berjalan di padang gurun. Kenapa? Karena Mose tahu betul bahwa padang gurun ini tidak mudah, padang gurun ini tidak gampang. Kalau Tuhan tidak sertai, kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka, maka sangatlah mustahil mereka bisa menduduki, masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tetapi di dalam Keluaran pasal yang ke-13 tadi, saudara, kalau kita baca, firman Tuhan katakan begini, ayatnya yang ke-20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkhemah di Etam di tepi padang gurun. Yahweh berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita syukuri. Inilah yang kita perlu banggakan. Kita menyembah kepada Tuhan yang luar biasa. Ketika dia memilih satu umat, ketika dia membawa umat ini ke negeri perjanjian, dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Tetapi dia menyertai mereka. Dia ada bersama dengan mereka melalui yang namanya tiang awan dan tiang api. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya ketika kita memilih untuk percaya kepada Yeshua HaMashiach. Ketika kita memilih untuk beriman kepada Yeshua HaMashiach, mengiring, mengikut dia, menjadikan dia benar-benar sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tuhan benar-benar tidak pernah berjanji kepada kita bahwa jalan yang kita lalui itu tanpa ada persoalan, tanpa ada pergumulan. Maka hari ini saya mau ingatkan dan sampaikan kembali kepada kita bahwa padang gurun yang dilewati oleh bangsa Israel ini bukan merupakan pilihan bagi kita. Kita tidak disuruh memilih oleh Tuhan. Kalau kita mau, maka kita akan jalan, kita akan lewati padang gurun. Tetapi kalau kita tidak mau, maka kita akan bebas dari padang gurun. Padang gurun itu bukan merupakan pilihan, tetapi padang gurun itu merupakan sebuah kewajiban, merupakan sebuah keharusan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih untuk beriman dan percaya, untuk mengiring, mengikut Yeshua HaMashiach, maka Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita itu akan enak-enak saja. Kita akan luput dan lepas dari segala persoalan dan pergumulan hidup. Tidak, saudara. Tetapi ibarat sama seperti Saul katakan, kita ini seperti seorang yang sedang mengadakan sebuah perlombaan. Inilah perlombaan iman. Inilah, saudaraku, adalah kehidupan yang memang tidak akan lepas dari segala tantangan, pergumulan, dan persoalan yang harus kita jalani. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Memang seringkali saudara muncul pertanyaan di dalam hati kecil kita. Apakah sebenarnya Tuhan itu
bersama dengan saya apa tidak? Apakah Tuhan itu menyertai saya apa tidak? Apakah dia mendengar doa saya apa tidak? Sehingga saudara-saudaraku, kadang-kadang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak jarang kita menjadi lemah dan bahkan malas, bosan mengikut dan mengiring Tuhan. Karena kita mau menuntut tanda, kita mau meminta bukti bahwa benar-benar Tuhan ada, hadir, menyertai kita, bahkan akan menolong kita. Tetapi melalui peristiwa yang saya katakan tadi, bangsa Israel yang adalah gambaran bagi kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Saudara, kurang apa Tuhan membuktikan kepada orang Israel? Apakah mereka tidak melihat bagaimana fenomena yang Tuhan nyatakan kepada mereka? Lebih dahsyat dari fenomena alam yang sedang terjadi melanda seluruh dunia. Gerhana mungkin bulan yang baru-baru lewat, gerhana matahari, gunung meletus, atau apapun itu. Pelangi yang sangat indah, saudara, nggak sebanding dengan peristiwa dalam parasa yang kita baca hari ini. Saudara bisa bayangkan bagaimana fenomena yang Tuhan nyatakan, Tuhan adakan kepada bangsa ini. Tuhan dengan segala kemahakuasaannya, dengan kemuliaannya, menyatakan betul kepada bangsa Israel bahwa dia hadir dan ada bersama dengan mereka melalui yang namanya tiang awan dan tiang api. Saudara bisa bayangkan fenomena kalau kita hadir, ikut bersama saat itu, saudara. Bagaimana, saudaraku, awan itu pada siang hari membentuk seperti sebuah menara yang sangat tinggi. Lalu pada malam hari, bagaimana, saudaraku, tiang itu akan berbentuk seperti menara yang sangat tinggi dengan api yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kurang apa, saudara, orang Israel, bangsa Israel melihat tanda dan bukti tentang kemahakuasaan daripada Tuhan. Tetapi toh pada akhirnya mereka pun tetap memberontak terhadap Tuhan. Mereka tetap bersungut kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam parasa yang kita baca tadi dalam 1 Kefa pasal yang pertama, dari ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Memang semua duka cita, memang semua pergumulan, persoalan hidup, memang waktu kita menjalani, melewati itu tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan kesenangan. Tetapi ayat yang ke-7 bilang maksud semuanya itu tidak lain hanya untuk memurnikan iman saudara dan saya. Sama seperti emas yang dibakar, makin muncul, makin kelihatan kemurnian daripada emas itu. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Waktu kita diterpa dengan pergumulan, dengan persoalan, maka disitulah Tuhan akan mengetahui segala ketaatan dan kesetiaan kita. Itulah sebabnya 1 Kefa pasal yang pertama bilang, bagaimana saudara Kefa begitu bangga dengan kehidupan umat yang percaya kepada Yeshua. Karena mereka percaya, mereka beriman, bukan karena mereka melihat. Mereka tidak melihat lagi tentang Yeshua. Mereka hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh para talmidin, oleh para murid, para rasul. Tetapi mereka beriman, mereka percaya, mereka yakin. Sehingga sekalipun mereka menghadapi persoalan, mereka tidak pernah takut dan gentar. Itulah sebabnya, saudaraku, bukan soal masalah bukti yang bisa dilihat dengan kasat mata kita, dengan mata jasmani kita. Baru kemudian kita mau setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baru kita mau taat kepada perintah Tuhan. Orang Israel sudah membuktikan itu setiap hari. Mereka melihat tanda dan mujizat. Dari petang, siang, bahkan sore hari, mereka lihat tanda itu. Mereka buktikan bahwa Tuhan adil. Tapi mereka tetap membelot.
Yang jadi persoalannya saudaraku adalah soal masalah hati kita. Hati yang benar-benar mau diubahkan oleh Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menjalankan segala ketaatan kita, itu didasarkan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita benar-benar mencintai Dia. Bukan karena ada embel-embel. Bukan karena kita punya motivasi yang lain. Tetapi karena kita begitu mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudaraku, hari ini kita mau belajar dari peristiwa tiang awan dan tiang api ini, apa yang Tuhan mau nyatakan kepada orang Israel. Dan gambaran itu pun Tuhan mau nyatakan kepada kita hari ini. Bahwa makna yang pertama saudaraku, tiang awan dan tiang api itu membuktikan bahwa Tuhan itu menyertai umat Israel. Tuhan menyertai umat Israel. Jadi ketika Dia memanggil mereka keluar dari tanah Misraim, rumah perbudakan, Dia tidak pernah meninggalkan umat Israel. Dia tidak pernah lepas tangan. Tetapi Dia setia menyertai mereka. Tiang awan dan tiang api ini sebagai bukti yang konkret akan penyertaan Tuhan bagi umat Israel. Begitu juga kehidupan saudara dan saya. Yeshua katakan dalam Matius pasal yang ke-28, yang lebih dikenal dengan amanat agung sebelum Dia naik terangkat ke sanain ke surga. Apa yang Dia katakan? Pergi, beritakan Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Kalimat yang terakhir, dan ketahuilah bahwa Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ini adalah janji Tuhan bagi saudara dan saya, bahwa ketika engkau berkomitmen beriman kepada Yeshua HaMashiach, yakin dan percaya bahwa Dia setia menyertai saudara dan saya. Manusia boleh mengecewakan kita. Manusia boleh tidak peduli. Manusia boleh mengabaikan kita, tidak menghiraukan kita. Tetapi Tuhan selalu peduli dengan saudara dan saya. Sehingga Dia menyertai kita. Hal yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa tiang awan dan tiang api ini kita bisa belajar bahwa Tuhan bukan hanya menyertai umat Israel, tetapi Tuhan menuntun umat Israel. Dia memimpin mereka. Maka Daud berkata dalam Tehillim, dalam Mazmur, karena kalau Tehillim itu, Mazmur itu memang lebih banyak adalah lantunan, pujian. Makanya selalu kadang ada banyak ayat di dalam Tehillim atau Mazmur itu selalu dengan permainan alat musik kecapi. Ya. Jadi makanya di dalam ibadah kita membaca Tehillim itu dilantunkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud berkata bahwa Yahweh adalah gembalaku. Dia akan menuntun aku, membimbing aku ke jalan yang benar. Jadi hal yang kedua dari peristiwa tiang awan dan tiang api ini kita mau belajar bahwa Tuhan bukan hanya menyertai kita, tetapi Tuhan akan menuntun dan memimpin kita. Persoalan yang saya bilang tadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadikan Dia sebagai otoritas tertinggi kita, sebagai teladan panutan, bahkan penguasa atas hidup kita, maka percaya kepada Dia.
Serahkan hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Nggak usah kita curiga, apalagi takut dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Seolah-olah Tuhan akan membawa umat Israel ini masuk ke dalam jurang. Atau Tuhan membawa orang Israel ini ke padang gurun untuk membinasakan mereka. Sama seperti kecurigaan orang Israel terhadap Bapa Yahweh. Mereka beranggapan Tuhan tidak membawa mereka, menuntun mereka ke negeri yang berlimpah daging susu dan madu. Mereka sering ungkapkan ini kepada Tuhan. Apakah di Misraim sana, di Mesir sana kurang kuburan, sehingga kita harus mati binasa di padang gurun ini? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan engkau takut ketika engkau memilih untuk taat melakukan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan segala peraturan itu tidak lain adalah untuk kebaikan daripada manusia. Untuk kebaikan orang Israel. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan umat itu. Makanya sering saya katakan, saudara, undang-undang itu dibuat di setiap negara, termasuk negara kita Indonesia. Itu tidak lain, saudaraku, adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Supaya masyarakat ini ke depan tentunya lebih baik lagi. Coba saudara renungkan dan bayangkan kalau negeri kita, keadaan bangsa kita Indonesia saat ini, tidak ada yang namanya undang-undang ITE itu. Kayak apa, saudara? Ya. Saling menghujat, saling menghina, dan yang lain-lain. Sudah ada undang-undang ini pun tetap tidak bisa membuat sampai tidak ada pelanggaran. Tetap juga ada yang melanggar. Apalagi tidak ada undang-undang. Begitu juga dengan umat Israel. Tuhan memberikan mereka Torah, Tuhan memberikan mereka aturan untuk membuat umat Israel ini menjadi orang-orang yang punya aturan, punya style, punya gaya hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Bukan sama seperti apa yang dunia inginkan. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat hal yang kedua. Gambaran daripada orang Israel ini harus kita renungkan. Bahwa makna yang kedua dari kehadiran tiang awan dan tiang api itu tidak lain adalah Tuhan menuntun umatnya. Maka perhatikan baik-baik dalam parasa yang kita baca tadi. Dalam Bilangan pasal yang ke-9, ada kalanya katanya awan itu dia tinggal bisa 2 minggu. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan. Kalau awan itu tidak bergerak, maka orang Israel tidak akan bergerak. Mereka akan berkemah. Mereka tunggu sampai awan itu bergerak. Ada kalanya awan itu tinggal lama, tetapi ada kalanya katanya dari petang sampai pagi. Ya, pagi itu sudah bergerak dan mereka pun harus berjalan. Yang Tuhan inginkan adalah orang Israel mau mengikuti tuntunan Tuhan. Firman Tuhan katakan Ruach HaKodes yang Tuhan karuniakan di dalam hidup saudara dan saya. Ruach HaKodes itulah, Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Roh Kudus dalam hati saudara dan saya, itulah yang akan menuntun kita kepada seluruh kehendak Tuhan. Maka jangan kita keraskan hati kita. Jangan curiga dengan Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang akan Dia lakukan untuk hidup saudara dan saya.
Itulah sebabnya yang saya sudah katakan di awal tadi. Mengiring Tuhan, mengikut Tuhan bukan soal masalah kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Tuhan bisa dibuktikan kalau kita sudah melihat bukti baru kita mau setia. Ini soal iman, soal kasih kita kepada Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, yang kita belajar dari yang namanya tiang awan dan tiang api. Tuhan bukan sekedar menyertai umatnya, menuntun umatnya, tetapi juga hal yang ketiga yang kita pelajari, bahwa tiang awan dan tiang api itu bagian dari cara Tuhan untuk melindungi, membentengi umat Tuhan. Ketika mereka berjalan di padang gurun, bukan berarti di padang gurun itu tidak ada, saudara, binatang buas. Makanya yang saya katakan tadi, Mose katakan dalam Keluaran 33 ayat 15, kalau Tuhan tidak menyertai kami, kalau Tuhan tidak ada bersama dengan kami, jangan suruh kami pergi. Karena Mose tahu sudah, tantangan yang akan mereka hadapi di depan itu pasti akan banyak. Bukan cuma musuh dalam hal ini manusia, penduduk negeri Kanaan, tetapi juga, saudara, bahaya selama mereka di padang gurun. Kita ingat bagaimana ketika orang Israel bersungut kepada Tuhan dan Tuhan datangkan kepada mereka ular-ular berbisa, ular tedung. Bukan berarti bahwa saat itu kondisi mereka memang ada saat itu di tengah-tengah sarang ular, sehingga dengan gampangnya, dengan mudahnya ular itu datang menyerang. Bukan. Selama mereka berjalan di padang gurun, sejak mereka keluar dari negeri Israel, ular-ular yang berbisa itu bisa ada di mana saja. Kalajengking, binatang-binatang buas bisa berada di mana saja. Tetapi selama Bapa Yahweh, saudaraku, melindungi mereka, menjaga mereka, maka tidak ada satu bahaya apapun yang bisa mengancam nyawa umat Israel. Begitu juga dengan keadaan kita sekarang ini. Di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, yang merajalela, yang membuat banyak orang khawatir dan takut. Banyak orang galau, kemana-mana dihantui dengan ketakutan. Ada yang sampai mau pegang barang saja, saudaraku, dia takut-takut. Kemana-mana sampai pakai kaos tangan. Tetapi percayalah, saudara, coba kita belajar bagaimana seorang Bileam yang diupah oleh seorang Balak untuk yang namanya menyumpahi atau mengutuk bangsa Israel. Seorang Bileam ini, saudara, yang tergiur dengan upah yang ditawarkan oleh Balak, akhirnya mencoba untuk menyerapahi bangsa Israel, mengutuk bangsa Israel. Tetapi bukan kutuk yang keluar. Setiap kali dia mau mengutuk bangsa Israel, selalu yang keluar berkat. Selalu yang keluar berkat, berkat, berkat. Sampai Balak jengkel dan marah sama Bileam. Kalau kamu memang tidak mau mengutuk, tidak bisa mengutuk, sumpah serapah kepada bangsa ini, ya jangan juga memberkati mereka. Sampai Balak jengkel, sampai 3 kali. Selama Israel, saudaraku, tetap ada di dalam koridornya Bapa Yahweh, selama mereka tetap menjalankan perintah Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka Tuhan pasti akan melindungi mereka. Sehingga tidak akan ada celaka, mara bahaya, termasuk kutuk, sumpah serapah
yang bisa mengena kepada bangsa Israel. Apalagi sekarang ada kelompok-kelompok bagian tim goib yang coba mengirimkan serangan katanya secara goib, baik rudal, nuklir mungkin, tapi secara goib. Yang nyata saja saudara nggak bisa mempan, apalagi cuma yang istilah goib. Nah, tapi kembali lagi kepada apa yang saya mau sampaikan. Balak sampai 3 kali mengupah Bileam, gak bisa. Padahal Bileam pingin juga nikmati apa yang ditawarkan, yang dibawa oleh orang-orang suruhan daripada Balak. Sampai akhirnya apa firman Tuhan mencatat, saudara, atas usulan, atas nasihat daripada Bileam, maka saudaraku, dikirimlah perempuan-perempuan yang cantik untuk menggoda para laki-laki Israel, yang akhirnya membuat Israel itu menyimpang. Ketika Israel menyimpang dari ajaran Tuhan, menyimpang dari Torah Tuhan, peraturan Tuhan, jangankan saudaraku bangsa lain yang akan menjadi musuh Israel, firman Tuhan katakan, aku sendiri yang akan menjadi musuh mereka. Sehingga tidak perlu orang lain menyerang bangsa Israel, Tuhan sendiri, saudara. Bayangkan, Tuhan sendiri yang akan menjadi lawan mereka. Tetapi selama mereka ada di dalam koridor Tuhan, maka Bapa Yahweh sendiri yang akan menjadi pelindung dan penjaga mereka. Sehingga tidak ada satu malapetaka, mara bahaya, kecelakaan yang bisa menghampiri orang-orang yang senantiasa berlindung dan berharap hanya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena hal yang keempat yang kita pelajari dari kehidupan bangsa Israel dengan adanya tiang awan dan tiang api. Yang pertama, dia menyertai. Yang kedua, dia menuntun. Yang ketiga, dia melindungi. Dan hal yang keempat, dia hadir. Dia ada, tinggal di tengah-tengah umat Israel. Ini adalah sesuatu yang sangat indah, saudara. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau hati kita betul-betul berpaut kepada Tuhan. Jangankan Sang Pencipta alam semesta, kita kadang-kadang menyambut, saudaraku, ya, RW saja, ketua RW saja di rumah senang. Pak Lurah, Pak Camat, apalagi mungkin wali kota di rumah, senangnya ampun-ampun. Segala sesuatu kita persiapkan dengan baik. Nah, saudara bisa bayangkan kalau raja di atas segala raja, Sang Pencipta alam semesta hadir dan tinggal bersama-sama dengan umat ini. Bukankah itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa? Sesuatu yang sangat spesial. Begitu juga firman Tuhan katakan dan menjanjikan itu bagi saudara dan saya. Di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di mana ada namaku diserukan di sana, maka disitulah katanya disitulah aku hadir. Di mana ada nama Yahweh Sebaot Besem Yeshua HaMashiach disanjung tinggi, dimuliakan, maka di situ dia akan hadir. Dia akan bertata. Maka selalu saya katakan kepada kita, ini adalah undangan Tuhan. Ibadah ini bukan undangan dari gembala, ibadah ini bukan undangan dari siapapun. Tetapi ibadah Sabat itu adalah undangan yang datang daripada Tuhan. Dan dia hadir, saudara. Itu yang selalu saya katakan, maka saudara tidak perlu menghormati dan menghargai saya. Karena juga saya memang orangnya tidak gila hormat. Saya nggak perlu saudara hargai. Karena memang hal itu tidak akan pernah melukai hati saya.
Saya nggak butuh penghargaan dari manusia. Yang penting saya dihargai di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita beribadah, saudara menghadiri undangan Tuhan, yang hadir itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Sehingga yang perlu kita hargai dalam ibadah bukan gembalanya, bukan pemimpinnya, tetapi Tuhan yang hadir di tengah-tengah. Sehingga kalau sepanjang ibadah itu, saudara, masing-masing kita, saudara lihat bagaimana iblis bekerja luar biasa ketika Yesua ada di dunia, menjalankan pelayanan misi dia. Hampir setiap kali ada mujizat yang dia lakukan, di situ juga iblis bekerja. Di situ juga iblis bekerja. Jangan pikir saudara iblis bekerja hanya di luar sana, hanya di diskotik, hanya di tempat perjudian, tempat maksiat. Lalu kemudian di gereja, di tempat ibadah, iblis tidak bekerja. Iblis juga bisa bekerja, saudara, di sini. Makanya saudara, ketika Kain sudah punya niat untuk membunuh, menghabisi adiknya Habil, Tuhan ingatkan kepada dia, hati-hati Kain. Dosa itu sudah mengintip. Belum masuk saudara, masih intip. Ibarat orang kalau mau masuk ke sini, dia buka dikit dulu pintunya, dia lihat, belum masuk. Dan apa yang Tuhan bilang, hati-hati. Dosa itu sangat menggoda engkau. Jadi dosa itu secara kasat mata jasmani, daging kita itu nikmat, enak, menggoda. Dan inilah yang seringkali dipakai oleh Satan untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Banyak pendeta-pendeta besar yang jatuh. Godaannya misalnya soal perempuan. Nggak mungkin yang 70 tahun ke atas. Tapi yang tadi yang muda-muda. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya sakit. Pendeta datang tumpang tangan di kepala. Dia bilang, bukan kepalaku yang sakit, hatiku yang sakit. Tumpang tangan di dada. Bahaya sudah. Sangat menggoda. Jangan pikir saudaraku iblis tidak ada di tempat ini. Firman Tuhan katakan dia itu katanya akan seperti singa. Seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling. Dia lagi keliling ini saudara. Dia keliling ke Ibu Isya. Dia lagi ngintip, cari celah, cari peluang. Dia mau terekam. Tapi karena udah tua, gak jadi. Mundur. Maksudnya udah dewasa dalam iman, gak terpengaruh. Ingat saudaraku, nampaknya sosoknya bukan sesuatu yang menakutkan, tapi yang mengenakkan mata jasmani kita. Apa gembala lagi ngoceh di depan? Mendingan saya buka Facebook aja. Ini juga saudaraku setan. Daripada saya dengar khotbah saya ngantuk, ya sudah. Mendingan saya main game. Ini juga setan saudara. Coba lihat kiri kanan, ada setan enggak? Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita harus betul-betul dengan iman meyakini bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Itu hal yang keempat. Kemudian hal yang kelima, Tuhan mau menyatakan kepada kita melalui tiang awan dan tiang api itu, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ajaib. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bayangkan saudara, tiang awan itu sebesar apa, saudara bisa bayangkan. Umat Israel yang dicatat usia umur 20 tahun ke atas, yang siap berperang,
Waktu mereka keluar dari dataran Sinai, karena yang tadi kita baca ini pertama kali mereka keluar dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Artinya bergeraknya itu mengikuti tiang awan dan tiang api. Itu dicatat ada 603.550 orang. Belum istrinya, belum anak-anak. Firman Tuhan katakan Keluaran 13 agar supaya ketika mereka berjalan katanya di siang hari, mereka itu tidak kepanasan. Bayangkan saudara, tiang awan itu kayak apa melindungi orang Israel yang begitu banyak. Sehingga mereka tidak kepanasan sekalipun berjalan di padang gurun. Karena firman Tuhan katakan tiang awan itu kan berjalan di depan, bukan mengelilingi saudara, tetapi di depan. Jadi mungkin mengecil kayak apa itu, angin puting beliung mungkin, ya. Karena kita kan cuma lihat di gambar, gitu ya. Tetapi yang jelas ini menunjukkan keajaiban Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang tidak bisa kita jangkau dengan logika kita. Dalam parasa yang kita baca waktu orang Israel ini dihasut oleh beberapa orang. Nah, beberapa orang sebenarnya yang dimaksud ini bukan orang Israel asli. Ketika orang Israel ini keluar dari tanah Misraim, ya, ada bangsa-bangsa yang tinggal di Misraim itu, ya termasuk orang Misraim sendiri, itu yang kagum melihat Tuhannya bangsa Israel. Sehingga waktu mereka keluar, ada bangsa-bangsa lain juga yang ikut keluar. Nah, orang-orang inilah yang menghasut bangsa Israel. Sehingga mereka teringat katanya waktu kehidupan mereka di Misraim begitu enak. Masih makan daging, ya, bawang pre, bawang bombay, ya semua yang enak-enak lah. Ya. Tapi di sini kami itu bosan, makan mana melulu. Ya. Saudara bisa bayangkan kalau saudara makan tiap hari telur, atau nggak usah telur dah, daging, itu juga pasti bosan loh saudara. Ya. Bisa bosan. Nah, apalagi mana yang diceritakan yang kita baca tadi, yang gak bisa diolah seperti kita sekarang. Telur misalnya bisa dijadikan apalah, telur dadar, besok dibikin balado, ya, kemudian dibikin rendang, masih bisa. Kalau kita baca ini saudaraku, ya paling dipanggang doang, ya, jadi roti. Setiap hari itu yang mereka makan. Sehingga Mose berpikir, Tuhan gak mungkin. Bagaimana mungkin saya memberikan makan orang yang sebanyak ini? Tangkap juga ikan di laut, semua ternak yang kita bawa potong, gak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu mungkin. Apa yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Bapa Yahweh tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga Tuhan katakan kepada orang Israel, asalkan engkau betul-betul percaya kepadaku, engkau mengikuti segala peraturanku, segala apa yang aku inginkan, yang aku kehendaki, maka bukan 1 minggu engkau akan makan daging, bukan 2 minggu, bukan 20 hari, tetapi genap berapa bulan? Genap sebulan. Sampai engkau muak, sampai engkau muntah, sampai keluar dari mulutmu. Dan itu yang dijanjikan Tuhan. Memang sulit saudara. Kalau seandainya Tuhan yang kita sembah itu bisa kita jangkau dengan nalar kita yang terbatas, maka Dia tidak cocok jadi Tuhan. Sekali lagi, kalau Tuhan yang kita sembah itu bisa kita jangkau dengan nalar kita, dengan pikiran kita yang terbatas, maka Dia tidak cocok jadi Tuhan. Bahkan bukan Tuhan. Karena Dia Tuhan, maka Dia adalah Dia maha.
Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11, apa yang Tuhan bilang? Rancanganmu itu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Siapa kamu sehingga kamu bisa menyelami pikiran Tuhan? Ibarat seperti katanya langit dan bumi, seperti langit dan bumi. Begitulah pikiran kita, otak kita yang kecil begini, mau dibandingkan dengan pikiran Tuhan. Itulah sebabnya gak usah kita takut, khawatir, gak usah kita curiga. Kalau saudara dan saya menyerahkan hidup kita dituntun dan pimpin oleh Tuhan, pasti kita akan menikmati kebahagiaan. Mengikut Tuhan gak perlu kita cari mujizat Tuhan, gak perlu kita kejar mujizat Tuhan. Yang kita kejar itu adalah isi hati Tuhan. Yang kita kejar itu adalah kehendak Tuhan. Kalau itu yang kita kejar, maka mujizat itu akan menyertai kita. Jadi mujizat itu, saudaraku, berkat lahiriah itu ibarat seperti Matius pasal 6 ayat 33 bilang, ini adalah bonus. Ini adalah bonus tambahan. Carilah dahulu kerajaan samaim, kerajaan sorga dan kebenarannya, maka hal-hal ini akan ditambahkan kepada kamu. Jadi kalau kita prioritaskan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, maka kita akan menikmati segala pertolongan Tuhan. Hal yang keenam, tiang awan dan tiang api itu menggambarkan, menunjukkan kepada umat Israel dan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan yang memanggil mereka keluar dari tanah Misraim, rumah perbudakan, adalah Tuhan yang setia. Catat baik-baik, saudara. Tuhan yang memanggil saudara, yang memilih saudara, yang menebus saudara dan saya dengan pengorbanannya di atas kayu salib, darah yang tercurah, tubuh yang tercabik-cabik. Dia adalah Tuhan yang setia. Amin, saudara. Dan dia setia bukan hanya sekedar sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dia bukan hanya sekedar setia menyertai. Dia bukan hanya sekedar setia menuntun, memimpin. Dia bukan hanya sekedar setia melindungi, menjaga, membentengi. Dia bukan hanya sekedar setia hadir. Tetapi dia setia juga kepada apa yang dia janji. Dia setia kepada apa yang dia janjikan. Dan itu dia buktikan kepada umat Israel. Jadi saudara, kalau kita lihat kepada janji Tuhan, kalau kita lihat kepada janji Tuhan, bahwa Israel itu memang harus dipulihkan. Israel itu harus dipulihkan. Bukankah yang kita yakini sebagaimana Wahyu katakan bahwa pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai itu masih ada di dunia sekarang, di bumi yang sekarang. Beda dengan olam haba atau dunia baru, bumi baru. Masih di dunia sekarang. Dan nanti suka tidak suka, mau tidak mau, pusat pemerintahannya itu yang namanya kerajaan 1000 tahun damai itu ada di Yerusalem. Itu ada di negeri perjanjian. Kalau saudara baca batas-batas tanah Kanaan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, waduh, itu besar sekali. Bukan hanya sekedar batasannya ini yang perbatasan yang diperebutkan. Sangat besar, saudara. Jadi jangan takut kita di sana nggak ada tempat. Asalkan saudara setia. Sebagaimana Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Jadi yang keenam, saudaraku, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Ketika dia memanggil saudara dan saya, maka dia setia untuk menepati apa yang dia janjikan. Tuhan tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah berubah. Yang sering kali berubah itu adalah kita manusia.
Tapi Tuhan dia tidak pernah berubah. Amin saudara. Itulah sebabnya hal yang paling terakhir, kalau dari pertama itu saudara, kita melihat bagaimana makna daripada tiang awan dan tiang api itu. Dari Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan melindungi, Tuhan hadir, ya. Kemudian apalagi yang kelima? Tuhan ajaib, ya, dan sanggup melakukan segala perkara. Yang keenam, Tuhan yang setia. Kalau ini kita tahu, maka pasti Tuhan akan melimpahkan kita sukacita dan damai sejahtera. Kita akan bersukacita. Kenapa? Karena ternyata kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu, dia adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang hadir, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang setia. Karena kita tahu itu semua, kita yakin itu semua, maka kita pasti akan kita akan bersukacita. Kita akan menikmati kedamaian yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya mari kita berpegang teguh kepada iman dan pengharapan kita. Bukan karena melihat, kata Saul, ya, bukan karena apa yang kita pandang, yang kita saksikan, tetapi karena iman percaya kita kepada apa yang sudah dia nyatakan melalui firman. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia, kuat menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, karena kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua hari ini, dan semakin bertambah iman kita, semakin bertambahlah pengharapan kita, kasih kita, ketaatan kita untuk mengiring Yeshua HaMashiach. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari saat ini kita naikkan pujian untuk kita masuk di dalam